mungkin ke depan lah saya akan berusaha untuk mempelajari ya. Baik Bang, baik, Nah, baik. kan kita saling bisa mempelajari ya. Siap, silakan. Saya juga seperti sampaikan abang sudah pelajari sampai 19 tahun. Nah, ini juga makanya saya terus tanya ya. Baik. Baik. Terakhir kata ya, abangku. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Sama-sama Bang. Bahwa diskusi kita saya menganggap sangat bagus dan kita pakai dengan sopan santun yang baik, dan saya senang dengan diskusi ini. Puas saya. Ya. Sama Bang, sama. Itu. Oke. Baik, baik. Terima kasih. Abang juga mengatakan. Sama-sama Bang. Sama-sama. Saya hanya sehat terus Bang. Jika ada kekurangan saya, mohon maaf karena saya ini orang awam. Jadi sama-sama kita juga minta maaf. Dan kepada saudara-saudaraku yang di bawah dalam diskusi ini tidak puas dengan saya atau apa, silakan saya terima. Tapi inilah dalam diskusi yang baik. Iya, Masya Allah. Terima kasih Bang atas kehadirannya di Komal kita. Nanti hadir lagi kapan-kapan hadir lagi ke sini, kita diskusi lagi ya. Oke. Bang, saya satu harapan saya. Bisa tidak Bang? Satu saja harapan pesan. Silakan. Saya hormat sebagai anggota Ormas Pemuda Pancasila. Iya. Komal ini ada juga anggota Pemuda Pancasila, sam hormat. Dan juga saya mau pesan sesama agama dari Katolik dan Islam, mohon supaya lebih cerdas menyikapi suatu hal. Toleransi itu sangat penting. Kita menjaga NKRI ini ke depan lebih baik. Jangan merusak hanya karena berbeda agama. Kalau ada berbeda atas sesuatu, marilah kita diskusi seperti ini. Ya. Iya. Mantap sekali Abang. Salam hormat. Ya. Kita banyak teman akrab di DPP pusat. Iya, siap. Mantap. Oke. Thank you Bang, thank you. Oke. Saya anggota itu Pemuda Pancasila Malaysia. Oh, siap Abang. Thank you Bang, thank you. Oke. Iya. Makasih juga Abang. Oke, Makasih. Thank you Bang, thank you. Kita naikkan lagi yang lain. Selamat istirahat Abang. Ya, silakan saudara kami non-muslim yang lain yang masih mau diskusi dengan tema ini, waktu dan tempat disilakan. Sebisa mungkin kalau ini sama seperti abang kita itu ya, diskusinya, kita akan melayani dengan baik. Silakan. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang. Dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam ya Bang ya? Iya, Islam Bang. Iya, alhamdulillah. Gimana? Kok langsung hilang? Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Semangat Bang. Siap. Salam kenal, saya dari Palu.
Oke, saudaraku dari Palu, terima Yo, kasih banyak. makasih. Iya, iya, Kasih iya. atas dukungannya. Selamat. Mudah-mudahan. Amin, amin. Moderator langsung menghilang, orang tahu mana bikin. Baru mau bicara orang kasih turun nih. Balas kalah. Wah, dindapan di Pakaramula. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam takdim dari Madura Bang. Sahabat kita dari Madura hebat kali, masya Allah. Salam kenal abangku. Iya. Eh, 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 eh. Saudara Pandi betul-betul luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Sulawesi Tenggara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang. Masya Allah. Sehat Bang Zuma. Sehat, sehat. Alhamdulillah. Sehat. Cuman orang Jawa bilang cakarudui. Sahabat-sahabat kita orang Jawa mengatakan cakarudu. Kalau orang Jepang bilangnya cekrudut. Halo. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Cirebon Bang. Lanjutkan Bang. Siap. Paham oten Bang. Merdeka. Terima kasih. Cekrudut. Dia pernah matiin Lapandi. Agak harus begadang ya. Oh, besok ada pendeta. Dari informasi Dinda Fandi ada 2 pendeta. Semoga mau tadi. Oke. Saya paling habis zuhur. Tadi siapa itu? Mengrespon ya. Allahu Akbar, Cakaruddu Indonesia. Halo, selamat malam. Orang mengantuk tahu di guys. Orang tidur bukan mengantuk, orang tidur. Halo, selamat siang. Iya. Dari mana Ki? Dari tadi. Banyak anjing di luar. Halo, selamat malam. Halo. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Semangat Bang. Iya. Gimana? Gimana saudara? Ada yang bisa kami bantu? Enggak. Halo, selamat malam. Halo. 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 Nurdin Batalipu. Halo, selamat malam.
Halo? Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Ya Apa kembali kabar? lagi nama Bang Zuma. Baik, mengingatkan lagi untuk yang muslim-muslim tolonglah. Kasihan Bang Zuma ini. Jadi untuk kita edukasi lah untuk mendengarkan dari Bang Zuma. Jadi harap jangan ngajukan dulu. Begitu aja Bang Zuma. Ya sudah turunkan saya moderator. Makasih Bang Zuma. Siap, makasih Bang, makasih. Makasih banyak teman-teman. Iya. Di kota kita ini juga sudah pukul 3:30 subuh ya, teman-teman. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Halo, selamat malam. Dari mana, Bang? Ya, halo, selamat malam, saudara Gama-Gama. Katolik, Protestan, Abang? Selamat malam. Malam juga, Abang. Dari Katolik? Protestan. Protestan. Baik. Silakan, mungkin bisa kita bahas tema ini. Iya. Silakan, Bang. Temanya, Percaya Yesus tidak binasa. iya betul. Ya. Terus, Andai apa abangku yakin dengan percaya Yesus tidak binasa? ya, Kalau percaya kenapa malah jadi Kristen, Bang? kenapa? Kenapa jadi Kristen kalau percaya Yesus? Loh, biasa karena percaya Yesus makanya jadi Kristen. Yesus tidak mengajarkan Kristen, Bang. Loh, iya memang. Terus, Yesus datang bukan bawa agama Kristen. ya terus kenapa jadi Kristen kalau itu? Nah, Kristen itu kan organisasi yang menaungi orang-orang yang percaya Yesus. Oh, jadi organisasi Iya. yang menaungi orang-orang yang percaya. Tapi Iya. Yesus. perilaku orang-orang ini kok bertentangan dengan ajaran Yesus gitu loh, Bang. Yesus kan mengatakan, Yesus mengatakan kalau percaya kepadaku, maka kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ya, betul. Nah, adakah Yesus melakukan pekerjaan seperti ke gereja, ibadah hari Minggu, makan babi, tidak bersunat, menyembah Yesus? Apakah ada pekerjaan kayak gitu, Bang? Ya, orang Kristen kan beribadahnya di gereja. Yesus, Tempatnya di gereja. kalau Yesus, Bisa di mana saja sebenarnya, mau di mana saja bisa. Tetap Yesusnya harus berpacu kepada pekerjaan Yesus, Bang. Ya, zamannya Yesus waktu dia datang kan dia ke tempat-tempat ibadah orang-orang Yahudi. Ya, apa salahnya kita yang sekarang bikin sebuah tempat yang bagus untuk kita beribadah bersama-sama yang namanya gereja. Nah kan Yesus tidak ke gereja, Bang, ke sinagoge Yesusnya. Lah iya kan itu kan tempat ibadah. Ya ibadah bagaimana dulu ibadahnya? Yesus kan tidak ibadah menyembah dirinya, tapi menyembah kepada Elohim. Lah iya. Nah, kita kan
menyembah Allah. Kalau kita menyembah, karena Yesus dengan Allah kan satu, jadi mau menyembah Allah ya menyembah Yesus, menyembah Yesus ya menyembah Allah. Oh, Yesus tidak ajarkan itu. Yesus mengajarkan hanya menyembah kepada Elohim saja. Loh, Yesus bilang kalau kamu mau menuju kepada Bapa ya harus melalui Yesus. Melalui ajaran Yesus, bukan melalui menyembah Yesus, Bang. Karena Yesus mengatakan, jika engkau mengasihi aku, maka engkau memegang perintahku, kan gitu. Iya. Nah, perintah Yesus mana yang dilakoni sampai ke gereja hari Minggu lagi? Nah, ibadah itu hanya begini, supaya keteraturan dalam beribadah ya sudah ditetapkan oleh bapak-bapak gereja bahwa Bapak gereja, bukan Yesus berarti yang Anda ikuti. ibadah. Jadi sebenarnya hari apa saja? Oh enggak, Yesus tidak mengajarkan itu, Bang. Hah? Yesus tidak mengajarkan hari apa saja. Beribadah kepada Tuhan itu bukan hari-hari tertentu atau jam-jam tertentu. Setiap hari kita harus beribadah kepada Tuhan. Tapi yang terpenting yang Yesus pekerjakan itu apa? Yang Yesus kerjakan Sabtu atau Minggu? Kenapa? Yang Yesus kerjakan Sabtu atau Minggu? Ya, Yesus kerjakan setiap hari. Yesus kan beribadah setiap hari. Pergi ke sinagoga, pergi ketemu orang-orang murid-muridnya untuk beribadah. Yang dikuduskan hari apa, Bang, sama Yesus? Hari Sabat. Sabtu kan? Iya. Nah, terus kenapa Kristen hari Minggu? Ya tidak masalah. Lah, justru itu masalahnya. Pilihan itu kita menganggap hari itu tidak menjadi masalah. Kata siapa, Hari apa Bang? saja bisa. Keluaran 31 nomor Jadi makanya Tuhan bilang nomor jangan hanya mengikuti aturan-aturan duniawi, tapi intinya tuh hati kita. Loh, Beribadah hari Sabat itu bukan duniawi, Sabat itu perintah Elohim, Bang. Lah iya. Ya, terus kenapa Tapi kan hendak dilakukan? Tuhan tidak mengharuskan harus hari-hari Sabat. Memang dia yang dikuduskan adalah hari Sabat. Justru Keluaran 31:14 kalau tidak mengkuduskan Sabat itu dibunuh. Nah, itu kan aturan zamannya. Nah, itulah pekerjaan Yesus. Itu makanya aku bilang kalau Anda mengikuti Yesus, Anda nggak mungkin Kristen. Karena Yesus itu adalah praktisi Torah. Yesus itu adalah praktisi Yudaism, bukan praktisi Kristen. Justru kalau Anda Kristen berarti Anda tidak percaya Yesus. Duh. Ini salah. Enggak, Bang, itu udah benar. Pandanganmu yang salah. Oh enggak dong, kalau percaya Yesus melakukan pekerjaan yang Yesus kerjakan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, maka kata Yesus, dialah yang mengasihi aku. Perintah yang terutama dan yang utama itu apa? Perintah terutama itu adalah mengasihi Elohim. Ya itu. Nah, kalau mengasihi Elohim, apakah membantah ajarannya atau mengikuti ajarannya? Ya mengikuti. Ajaran Elohim Sabat atau Minggu? Makanya saya bilang hari itu tidak menjadi masalah. Nah, itu berarti Anda tidak mengikuti Elohim, tidak mengasihi Elohim. Berarti kalau aku bilang, kalau Anda percaya Yesus, Anda nggak mungkin Kristen. Jadi mau selamat atau tidak bukan penilaian dari Anda. Tapi berdasarkan Yesus kan? Iya. Nah, hidup kekal itu mengenal Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan yang benar. Semua Betul? pada akhirnya nanti Yesus Allah yang menentukan kamu mau masuk surga atau tidak itu. Kamu mau beribadah sampai setiap hari jungkir balik juga, kepala di bawah kaki di atas juga, tapi kalau Tuhan tidak menghendaki kamu untuk masuk surga ya
Tidak. Nah, itu pintar. Tapi Anda harus tahu, rahasia untuk masuk surga Yesus sudah bocorkan. Apa itu? Percaya kepada Dia dan melakukan pekerjaan yang Ia kerjakan. Nah, sekarang kenapa Anda jadi Kristen? Percaya kepada Yesus. Nah, kenapa jadi Kristen kalau gitu? Ya, orang yang percaya kepada Yesus itu ya orang Kristen. Nah, ada nggak Yesus pernah mengajarkan kekristenan? Kekristenan, Yesus tidak mengajarkan kekristenan. Iya memang. Yesus mengajarkan kebenaran. Iya, betul, itu pintar. Nah, kebenaran Orang yang percaya Yesus itu yang namanya orang Kristen. Nah, kalau dikatakan percaya kepada Yesus menjadi orang Kristen, Kristen itu dibangun dari beberapa pokok. Yang pertama menyembah Yesus, percaya kepada penyaliban nebus dosa, kemudian percaya kepada kitab kanonik, percaya kepada surat-surat Paulus, percaya kepada Paulus sebagai rasul, makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu. Apakah itu ajaran Yesus? Iyalah. Di mana Yesus mengajarkan tentang buku-buku yang saya sebutkan tadi? Ya itu semua yang sudah dikanonkan, yang harus dibaca dan diyakini dan dipercayai. Jadi gimana Yesus memberikan validasi tentang buku-buku itu? Ya yang sudah dikanonkan itu, yang sudah dikanonkan, yang sudah di. Ya silakan Anda mengkanonkan berapa kali pengkanonan, silakan. Di mana Yesus memberikan validasi tentang buku-buku itu? Itu mau Yesus, ya intinya Yesus itu yang penting kamu melakukan apa yang difirmankan. Nah iya itu. Iya. Kalau apa yang difirmankan, Ulangan 4, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Kalau jangan menambah, boleh nggak ditambah surah-surah Paulus? Ada hukum-hukum. Jangan menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu. Boleh nggak menambahkan apa yang diperintahkan Paulus masuk ke dalamnya? Menambahkan ajaran Paulus maksudnya? Ya kan ajaran Paulus ajaran asing bagi orang-orang Yahudi, bagi Yesus. Itu dari Yesus yang Kata siapa? Kata siapa dari Yesus? Nah inilah kesalahannya. Ketika Anda percaya kepada Yesus, yang kudu percaya Yesusnya dong, jangan percaya yang lain. Yesus yang masih nggak percaya Paulus. Kalau percaya Yesus, kenapa jadi Kristen? Paulus itu apa yang dikatakan Yesus, apa yang dikatakan Firman, nah itu yang Yesus Paulus ajar. Di mana Yesus pernah membahas tentang Paulus? Di mana? Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Paulus. Iya. Dan terus mengajarkan Paulus. Yesus itu mengajarkan Firman Tuhan. Nah Firman Tuhan yang sudah diajarkan itu Paulus teruskan mengajarkan kepada orang. Di mana Yesus pernah mengajarkan tentang surat-surat Paulus? Enggak pernah. Ajaran-ajaran itu yang sudah dikanonkan, yang disampaikan oleh Paulus, disampaikan oleh Matius, Markus, yaitu Yesus tidak pernah mengenal buku-buku itu, kitab-kitab itu Yesus nggak kenal. Lah iya memang. Nah iya, kalau percaya Yesus ya percaya kepada ajarannya, jangan percaya kepada buku-buku yang Yesus tidak pernah ajarkan. Ajaran-ajaran itu yang sudah difirmankan lewat surat-surat itu. Bapak, kalau percaya kepada Yesus harus mengikuti pekerjaan Yesus, bukan di pekerjaan yang lain yang ada di surat-surat itu. Ada nggak pekerjaan Yesus makan babi? Ya, Yesus tidak mengajarkan makan babi, semuanya itu makan. Ya, itu bukan ajaran Yesus. Kamu dengar, berguna bagi tubuhmu itu makan, tidak menjadi masalah. Kalau itu berguna bagi tubuhmu. Dan itu bukan ajaran Yesus. Itu bukan ajaran Yesus. Itu ajaran iblis. Ajaran iblis itu kalau ketika itu Tuhan bagi tubuhmu.
ketika Tuhan datang kepada begitu umum. itu ajaran iblis. Orang dengan kau ajak orang lain untuk Itu ajaran iblis, begitu. jangan mengajak orang lain untuk mengikuti kehendak bodohmu. Itu ajaran iblis, Abang. Ketika Adam menerima Ajaran perintah iblis jangan ada, masa ajaran iblis ada di firman? Firman itu yang sudah diakui oleh begitu ribu orang kok kalau ya kan memang nubuatan Yesus mengatakan iblis akan datang menyesatkan banyak orang. ya iya tapi bukan iblis, bukan di firman itu yang iblis. Kata siapa? Orang-orang. Yang menghalalkan seluruh makanan itu iblis. Adam jatuh dari surga itu karena iblis datang menghalalkan seluruh makanan. Ketika Tuhan membawa aturan-aturan, jangan makan ini, jangan makan itu, terus ada yang datang menghalalkan semuanya, itu iblis. Yesus mengatakan apa di Matius 5:19? Barang siapa yang menghalalkan babi dan mengajarkan kepada orang lain untuk menghalalkan babi, maka dia akan menempati tempat yang terendah di dalam kerajaan langit. Itu kata Yesus. Di mana? Matius 5 nomor 19. Coba kamu baca. Ya itu tadi barusan. Tidak seperti itu. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil Tapi dan mengajarkan babi. ya hukum Taurat babi itu bagian dari Taurat. Haramnya babi bagian dari Taurat. Imamat 11 nomor 7. Jangan kau makan babi sebab itu haram bagimu. Makanya di dalam Yesaya 6 nomor 15-16 barang Tuhan akan datang membakar seluruh pemakan babi. Tuh, diancam pemakan babi itu dibakar. Yesus itu memang dia menggenapi hukum Taurat, melakukan hukum Taurat. Tapi Menggenapi itu melengkapi, bukan menghapuskan. Bukan menghapuskan. Yesus Nah, kalau begitu kenapa makan babi? Melakukan, Kenapa makan babi kalau begitu, Bang? Menggenapi. Kamu Iya, dengar, kalau tidak menghapus kenapa makan babi? Ya, Yesus tidak melarang itu. Yesus tidak Taurat yang melarang itu hukum. Yohanes Matius 5:19 tadi itu kata Yesus jelas. Ya. Nah, barang siapa yang makan babi, neraka nggak menurut Yesus? Tidak. Yo, itu dalilnya. Barang siapa yang meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil Ya. dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina. Hukum Taurat yang paling utama yang harus dilakukan itu 10 hukum Taurat. Itu Kata yang siapa? harus dilakukan. Kata siapa? Hukum-hukum yang lain Kata siapa? hukum-hukum yang lain itu semua tercantum dalam 10 hukum Taurat itu. Oh, berarti Anda tidak percaya Yesus. Oh ya percaya. Loh, Yesus mengatakan Matius 5 nomor 19, meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada yang lain, maka dia akan menempati tempat terhina. Itu kata Yesus. Anda mengatakan cuma 10. Berarti Anda nggak percaya Yesus. Berarti. Kamu tahu hukum Taurat kan tidak boleh melakukan sesuatu pada hari Sabat. Iya. Nah, Yesus melakukan menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Ya karena dia nabi, dia rasul. Dia Itu bukan contoh. manusia. Lu contoh. Ada Contoh. makanya Contoh. ada hal-hal yang boleh diikuti. Masa pada hari Sabat karena itu tidak boleh melakukan sesuatu, orang yang sakit yang harus kita Itu tolong, Yesus. tidak ditolong. Yesus itu diutus oleh Elohim. Itulah ajarannya. Sama seperti Daud. Yesus menunjukkan ajaran Sama seperti itu. Daud. Daud Yesus juga menunjukkan dilarang. ajaran yang baiknya seperti itu. Jadi bukan karena hukum Taurat terus kita harusnya mau menolong, kita tidak menolong. Berhenti. Apa yang Anda lakukan? Itu Yesus, bukan ente. Yesus itu Yesus yang ajarkan memiliki. seperti itu, bodoh. Di mana Yesus mengajarkan membatalkan kekudusan Sabat? Di mana? Pada waktu hari Sabat Yesus menyembuhkan orang. Ya, dia menyembuhkan orang, bukan membatalkan Taurat. Karena ada orang yang membutuhkan pertolongan pada hari itu sebagai utusan Tuhan, wajib dia menolong. Ya itulah yang harus dilakukan juga oleh
manusia. Apa yang Anda lakukan kepada manusia? Apa? Makan babi. Loh. Kamu utamakan babi, kamu otakmu hanya sepotong hanya babi saja. Karena bahaya makan babi itu, otak nggak berfungsi kayak Anda ini. Kamu otakmu picik. Loh, kok Kecil. jadi picik? Anda yang picik. Yesus tidak Memikirkan pernah. hal yang besar, yang baik untuk Apa membangun yang bangsa. baik? Apa yang baik? Apa yang baik yang dari agama Anda? Apa? Apa? Mengasihi, melakukan Apa mengasihi? yang baik, Apa mengasihi membangun gimana? bangsa. Bagaimana Anda Bukan mengatakan merusak, diri Anda menghina. mengasihi? Bagaimana Anda mengatakan mengasihi sementara Anda mengajarkan orang lain meninggalkan perintah Tuhan? Tidak meninggalkan perintah Tuhan. Matius 5:19. Tidak meninggalkan perintah Tuhan. Kalau tidak Firman meninggalkan Tuhan. perintah Tuhan, kenapa Harus jadi Kristen? melakukan firman Tuhan. Kalau Tidak. melakukan perintah Tuhan, kenapa jadi Kristen, Pak? Nah, iyalah, saya harus jadi Kristen. Lah, kenapa? Emang ada firman Tuhan untuk jadi Kristen? Ya, saya kan ikut Kristus yang namanya Kristus. Kristus yang mana yang mengajarkan makan babi, Bapak? Ya, Yesus Kristus. Di mana Yesus Tuhan saya. Kristus mengajarkan makan babi? Loh, tidak harus makan babi. Iya Kalau itu lah. tidak berguna. tidak Makanya berguna, Yesus tidak mau makan. mengatakan, percuma Kalau itu tidak- mereka beribadah kepadaku, sedangkan sehat perintah, sedangkan Tidak- perintah tidak yang sehat dilakukan untuk perintah tubuh ya, manusia. tidak usah dimakan. Lah, perintah Yesus tidak boleh Makanan yang dimakan. halal pun kalau tidak sehat untuk tubuh ya tidak usah dimakan. Yesus yang mengatakan jangan makan kok. Semua makanan itu Itu menurut Paulus, itu menurut Paulus, menurut Yesus tidak. Menurut Paulus itu kan Menurut Yesus tidak. Menurut Yesus Tuhan tidak. yang disampaikan oleh Paulus. Lukas Yang 16 Paulus tidak nomor 17. menyampaikan firman Tuhan. Paulus Lukas- menyampaikan firman Tuhan. Lukas Jadi kalau 16 kamu jangan karena tidak mengikuti firman Tuhan dalam Alkitab terus kamu mau bawa. Oh, jadi menurut saudara, Tidak percaya jadi menurut saudara firman Paulus Tuhan. itu Tuhan. Bukan Tuhan. Terus kenapa Anda ikuti perintahnya dan Anda mengatakan Dia perintah Tuhan? menyampaikan firman Tuhan. Tuhan mana yang datang? Kita ikuti, Tuhan firman mana Tuhan yang datang diikuti. kepada Paulus? Tuhan mana yang datang kepada Firman Paulus? Tuhannya yang kita ikuti. Firman Iya, Tuhan yang mana? Yang mana? Paulus. Di mana? Bukan Di Tuhan mana yang- Paulus mengatakan bahwa dia menulis firman Tuhan itu di mana? Di mana? Bukan menulis, menyampaikan. Di mana Mengajarkan. Paulus mengatakan? Di mana Paulus mengatakan bahwa dia menyampaikan firman Tuhan? Di mana? Lah ya firman Tuhan yang disampaikan Paulus. Iya, di mana? Di mana Paulus mengatakan itu? Di surat Di Paulus. mana? Justru dia Surat mengatakan Paulus lah. apa yang aku katakan. Aku bukan berkata menurut firman Tuhan, kata Paulus. Anda yang menganggap perkataan Paulus perkataan Tuhan, berarti Anda mentuhankan Paulus. Bukan perkataan Tuhan. Mati meja. Lah iya kan. Memang kamu pintar untuk memutar. Karena otakmu hanya seperti begitu. Karena kamu percaya Tuhan. Loh, kalau saya tidak percaya Tuhan, saya akan jadi Kristen. Lucu Anda ini. Lucu saudara saya ini. Kalau orang percaya kepada Yesus, maka orang itu akan menjadi Yudaism, bukan menjadi Kristen, Bapak. Loh. Siapa yang mengajarkan kemudian menyembah Yesus? Ya, firman Tuhan. Ya, yang mana firman Tuhan yang mana? Ya banyak di situ di firman Tuhan tuh menyembah Allah. Kita sebut. Karena Tuhan Yesus dan Allah tuh satu. Bapa dan anak tuh satu. Tidak ada. Iya, mati meja. Betul Abang ini. Kalau kamu tidak percaya Bapa dan anak ya tidak usah ngomong Oke. sampai mulut berbusa juga tetap. Oke, Yesus mau dikenal sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Ya dia Tuhan lah. Dia Tuhan. Yesusnya mau dikenal sebagai Tuhan atau utusan Tuhan?
Dikenal sebagai Tuhan karena dia dan Bapa satu. Tidak ada perbedaan. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Kata Yesus. Yesus itu dia masuk dalam segala sisi. Dia mau jadi utusan, dia mau jadi nabi, dia mau jadi Tuhan. Mulai ngaco, mulai Loh, mulai masuk angin. Mana ada Yesus ngajarkan begitu? Itu ajaran Kristen. Yesus hanya ingin memang ajaran dikenal. Kristen seperti itu. Terus kamu kenapa kalau sewot? ajaran Kristen, Yesus, kenapa kamu sewot? ajaran Yesus hanya mau dikenal sebagai Ya, utusan. biar Bang. aja. Dia angkat tangan, dia menyerah dia, Loh, menyerah bukan. dia. Intinya itu Menyerah dia. Menyerah. intinya bukan manusia yang menilai. Kamu mengerti? Intinya bukan Menyerah manusia dia. yang menilai. Menyerah Kamu juga dia, bisa menyerah. salah. Manusia bisa Menyerah. salah. Yang Menyerah. menentukan Yesus mau Ya, dikenal yang sebagai menentukan. utusan abangku yang yang menentukan datang. itu Tuhan yang menentukan. bukan Yesus manusia. mau dikenal sebagai utusan. Kenapa Jadi Anda biar mau sudah dikenal sebagai kita melakukan Tuhan? apa yang baik kamu lakukan, yang tidak baik Kenapa kamu Anda lakukan. mengenalnya dengan Dan pada akhirnya- dengan seperti itu, Pada akhirnya, abangku? makanya kan Tuhan bilang, jangan sampai kamu menyebut Tuhan Tuhan tapi kamu tidak masuk surga. Ya itu karena kalau menyebut ucapanmu Tuhan, menyebut Tuhan tapi kelakuanmu tidak. Makanya Iya, kelakuan jangan Anda kamu makan semua babi berbuat itu ikut kejahatan. siapa? Kelakuan Anda makan babi itu ikut siapa? Mulai. Makanya kan saya mulai. bilang, pada akhirnya, intinya pada akhirnya semua dari semua itu endingnya bukan kamu yang imani menentukan, saja. bodoh. Imani saja. Bukan kamu yang menentukan, Tuhan yang menentukan. Ya Tuhan sudah menentukan akan membakar manusia yang makan babi. Ya nanti bukan sekarang kamu tentukan. Tuhan sudah menuliskan Yesaya 66 nomor 15-16, Tuhan akan datang membakar pemakan babi. Semua kegenapan Yesus datang. Mulai menggenap lagi. semuanya itu. Yesus lagi yang sudah datang difitnah. menggenapi semuanya itu. Yesus lagi yang difitnah. Yesus datang menggenapi semua hukum Taurat. Yesus lagi yang difitnah. Kalau Yesus sudah menggenapi hukum Taurat, ikuti Yesus dan melakukan maka Anda akan selamat. Oke, sekarang menggenapi itu artinya apa menggenapi? Ketika babi haram lalu digenapi, babi menjadi apa? Babi haram. Ya, ketika babi haram, lalu Yesus datang menggenapi babi haram ini, lalu babi jadi apa? Babi ini daging untuk dimakan.